mulai hari ini sampai akhir di Ramadan, saya berusaha untuk menyempatkan diri, saya berusaha untuk memberikan satu obrolan dari pengetahuan yang sedikit saya punyai untuk bisa berbagi dalam segala hal. Bisa saja itu dalam bicara tentang tarot psikologi, tentang hipnoterapi, tentang meditasi RCI, ya apa saja, psikologi terutama, agar segala sesuatunya bisa terlaksana. Bukan saja di bulan Ramadan ini saya bisa berbagi, tapi mudah-mudahan juga ini menjadi satu motivasi yang baik juga buat sahabat-sahabat saya semua. Untuk kali ini saya akan banyak ngobrol, banyak bercerita tentang pengetahuan yang saya peroleh dari sekian tahun, yaitu tentang kartu tarot. Kartu tarot psikologi. Wah, ini ada tarot dan psikologi. Ya, saya ingin berbagi kepada sahabat-sahabat semuanya tentang tarot ya, dengan nusantaranya. Saya mencoba untuk memberikan satu gambaran tentang tarot psikologi, yaitu adalah sebuah alternatif alat proyektif kepribadian dan dinamikanya. Proses tarot ini yang saya usung cukup lama, cukup memiliki satu rentang waktu yang cukup panjang. Jadi saya mengusung tarot psikologinya menjadi alternatif alat proyektif kepribadian dan dinamikanya, kira-kira begitu. Siapa sih yang nggak tahu tentang kartu tarot? Apa yang kita ketahui tentang kartu tarot? Banyak hal, banyak orang yang mengaitkan kartu tarot itu adalah sebagai bagian kemistikan atau magic, atau sesuatu yang di luar nalar gitu. Ada juga orang bilang bahwa tarot adalah sebuah media untuk meramal masa depan, memproyeksikan masa depan, atau melihat apa yang terjadi di masa depan. Tarot juga bisa dijadikan sebuah bagian, sebuah kondisi di mana tarot itu adalah bagian dari upacara-upacara ritual. Dengan demikian, kalau ingin menggunakan kartu tarot, dibutuhkanlah program-program ritual untuk bisa mengaplikasikannya. Dengan demikian, perlu ritual untuk memainkan sebuah permainan kartu tarot. Kemudian ada juga orang bilang kalau mau belajar tarot itu hanya orang yang khusus atau ada orang yang bisa, dalam tanda petik. Dan kemudian yang terakhir, kalau sesungguhnya itu kata orang tarot itu nggak ilmiah gitu loh, hanya kebetulan saja gitu loh. Oke, mari kita lihat sekarang. Apakah benar itu tarot itu adalah mistik ya? Saya sering mengatakan kepada siapa saja bahwa kalimat mistik itu sesungguhnya yang menciptakan adalah kita gitu loh. Kita yang menciptakan mistik. Sesuatu yang dianggap tidak ada, tapi baginya itu menjadi ada, ya maka ada pula lah dalam pikirannya. Sesuatu yang mungkin di luar nalar baginya, tetapi bagi sebagian orang itu bisa dipelajari, maka ketidaknalaran bagi seseorang itu bisa dikatakan mistik. Sama halnya misalnya sebagai seorang pesulap. Seorang pesulap itu adalah sebagai orang yang
mungkin saja secara kasat mata atau secara tidak tahu rahasianya, itu memunculkan satu benda dari ada ke tiada dan tiada menjadi ada, kira-kira begitu. Jadi dengan demikian, ketika ada dan tidak ada itu adalah sesuatu yang magic, ya bisa saja terjadi. Nah, dengan demikian, ketika kita tidak tahu rahasia dari dibalik sesuatu yang ada menjadi tidak ada dan tidak ada menjadi ada, itulah yang kita sebut dengan magic itu tadi. Nah, jadi magic bisa berhubungan dengan skill. Kemudian kekuatan dari mistik itu adalah dari pikiran kita sendiri. Kemudian juga perspektif tentang apakah tarot itu adalah sebuah media meramal masa depan. Meramal masa depan. Karena kata meramal masa depan itu bisa menjadi bias gitu ya. Kalau pandangan saya, meramal itu kalau ditinjau dari sebuah adegan atau sebuah kegiatan di televisi pada saat yang dulu, meramal masa depan atau ada sebuah acara ramalan cuaca. Tapi di balik sebuah tagline ramalan cuaca itu adalah sebuah metode untuk memproyeksikan keadaan cuaca untuk besok, lusa, dan seterusnya gitu. Nah, teori meramal masa depan ini bisa dikatakan adalah sesuatu yang subjektif dalam dirinya. Oh, besok ini terjadi sesuatu. Atau bisa saja meramal ini kamu bisa terjadi sesuatu kalau kondisi kamu hari ini gitu. Atau bisa saja misalnya saya melihat misalnya besok kamu bisa sakit. Ya. Itu intuisi saya, feeling saya, kamu besok bisa sakit. Tapi ada analisa lain, besok kamu bisa sakit karena hari ini terindikasi kamu demam misalnya begitu. Nah, dengan demikian kalimat bahwa besok kamu sakit itu adalah bagian dari sebuah proses yang kita sebut dengan meramal. Dengan demikian, pemahaman yang kita pahami meramal dalam konteks itu adalah tentang hukum sebab akibat. Saya bisa melihat indikasimu besok karena hari ini kamu begini. Atau saya bisa melihat proyeksi ke depanmu demikian karena kamu hari ini demikian. Kira-kira begitu. Nah, sehingga kalimat meramal masa depan bisa saja terjadi karena itu kaitan dengan hukum sebab akibat gitu. Kemudian ada juga bilang bahwa tarot itu mitosnya adalah ritual. Kalau memang demikian prosesnya ritual itu, ya bisa saja pemahaman kita adalah jangankan kita bermain tarot gitu. Kita mau makan, kita mau naik bis, kita mau naik mobil, kita mau apa saja pasti kita melakukan apa yang kita sebut dengan ritual. Ya, setidaknya bismillah lah, kira-kira begitu ya. Oke. Nah, dengan demikian juga dengan tarot. Kalau tarot kita menggunakan apapun medianya, yang kita sebut dengan ritual adalah meyakinkan bahwa kita sedang berupaya untuk melakukan sebuah tindakan dan itu membutuhkan satu dorongan. Oke, saya butuh keyakinan diri saya. Dan itu adalah ritual juga. Jadi persepsinya bisa menjadi bias lah, kira-kira begitu. Nah, kata orang misalnya belajar tarot atau masuk dalam permainan kartu tarot itu hanya orang-orang khusus yang bisa. Wah, ini kalau orang-orang khusus yang bisa ini pengertiannya menjadi bias juga, kira-kira begitu ya. Oke, saya teruskan. Jadi mitos tentang tarot hanya orang khusus yang bisa. Ya, jadi kalau belajar tarot tuh bukan nggak sembarangan loh, wah, hanya orang khusus loh, orang-orang yang punya sixth sense, ada orang-orang yang punya feeling yang kuat. Oh, pokoknya orang khusus lah. Ini juga menjadi bias juga ya, karena orang-orang khususnya bagaimana adalah pengertian kita gitu. Kalau memang orang-orang khusus adalah orang-orang yang memiliki kelebihan ya pasti orang
memiliki kelebihan. Jadi dalam pandangan saya, yang kita sebut dengan kalau mau belajar tarot hanya, atau kalau kita bermain tarot itu adalah orang-orang yang khusus yang bisa, ya pastilah. Tapi pengertiannya bukan karena khusus itu dalam tanda petik ya, tapi khususnya itu pertama dia ada punya kemauan, dia punya waktu, dia punya uang lah dalam tanda petik untuk membiayai beli kartu, beli buku dan sebagainya. Itu yang kita sebut dengan orang-orang khusus. Jadi pengertian-pengertian ini bisa menjadi bias karena memang konteks dari mitos kartu tarot itu ya seperti apa yang kita alami. Apalagi kita kan bahwa kalau kita bermain kartu tarot itu adalah tidak ilmiah, gitu ya. Hanya kebetulan. Oke. Tidak ilmiah dan hanya kebetulan. Nanti kita akan kaji. Dengan demikian pemahaman kartu tarot yang kita pahami bahwa mistik dan magic, kita bisa balas ya, apa kita bisa kasih keterangan bahwa tarot adalah mistik, tarot adalah magic, itu sesungguhnya adalah kita yang menciptakan. Kita mau jadi apa, barang kita mau gunakan handphone ini misalnya menjadi sesuatu yang mistik, bisa saja terjadi. Semuanya tergantung dari bagaimana pemahaman kita sendiri. Kalau misalnya bermain kartu tarot itu perlu ritual, ya. Karena tidak saja kita bermain kartu tarot perlu ritual, semua keadaan dalam aktivitas keseharian hidup manusia itu pasti dengan perlu ritual. Mau makan, mau pergi, dan sebagainya, kita pasti menggunakan kalimat-kalimat untuk satu proses ya. Dan mitos bahwa tarot itu adalah hanya orang khusus yang bisa dan untuk meramal masa depan, ya itu juga kembali kepada kita. Meramal masa depan, pengertian kartu tarot di tangan saya, pengertian kita adalah tarot yang modern adalah tentang hukum sebab akibat ya. Meramal masa depan itu sudah istilah zaman dulu. Atau bisa saja ketika ada orang khusus yang bisa, ya pasti dia harus punya waktu, punya uang, punya tenaga, punya kemauan. Itu adalah kita sebut dengan orang khusus. Kata orang, kartu tarot adalah tidak ilmiah, hanya ke orang kebetulan dan seterusnya. Sepertinya kita akan bahas sore hari ini ya. Oke, itu bagian dari mitos yang sering kita alami ya, kita dengar ya dari mitos-mitos tentang bermain kartu tarot gitu. Ya, baik. Lalu gimana begini? Ini bentar. Oke. Lalu sebenarnya apa sih kegunaan kartu tarot itu? Oke, sebelum kita masuk kepada wilayah apa kegunaan kartu tarot secara universal, saya katakan secara universal. Sepengetahuan atau sepandangan saya, kegunaan kartu tarot itu ada boleh katakan ada tiga mazhab atau tiga paham. Tiga paham. Jadi kalau misalnya kita pernah mendengar aliran Kabbalah ini, jadi aliran Kabbalah itu yang identik dengan masyarakat atau bangsa Israel. Ya. Jadi Kabbalah itu ada beberapa part ya. Jadi ada sistem wisdom, ada sistem victory, ada victim kingdom, ada sistem crown atau dan banyak hal. Atau dalam istilah lain adalah chariot 1, chariot 2 dan seterusnya ya. Jadi ada guardian dan sebagainya. Jadi aliran Kabbalah ini adalah aliran pemikiran yang menjelaskan hubungan antar alam semesta, Tuhan, dan ketidakterbatasan dengan mempelajari makna esoterik. Oke. Yang tersembunyi dari kitab Taurat Yahudi, dan ini berasal dari mitisme dengan penggunaan konsep The Tree of Life, atau boleh disebut dengan pohon kehidupan, yaitu sebuah diagram kesadaran manusia sejak abad ke-9
sebelum Masehi. Nah, penggunaan tarot menggabungkan unsur-unsur dari berbagai aliran pemikiran dan menciptakan sebuah sistem kepercayaan sinkretis yang sangat unik. Ya. Karena secara desain, Kabbalah adalah sebuah objek yang sulit untuk dipublikasikan karena ini adalah pengetahuan rahasia yang dijaga oleh para pendeta, tidak ditujukan untuk umum, tidak juga ditujukan untuk yang belum tahu dan dikaburkan oleh makna terselubung. Oke. Dan itulah kadang yang menjadi teka-teki kita yang sangat unik untuk bagaimana kita pecah-pecahkan hal-hal yang ada di balik dari Tree of Life tadi, pohon kehidupan itu tadi. Tentu dengan cara yang berbeda. Jadi dalam bahasanya adalah pohon kehidupan yang terjadi adalah pohon kehidupan yang secara langsung itu menjadi bagian dari kehidupan para masyarakat tertentu, terutama di Israel. Nah, sulit bagi kita untuk mengkaji lebih dalam tentang sistem kegunaan tarot yang Kabbalah ini. Saya sudah mencoba untuk bermain Kabbalah, namun saya terkendala dengan beberapa sistem-sistem yang sulit untuk saya pecahkan lah, kira-kira begitulah. Karena begitu bahasanya juga masih bahasa pakai Ibrani, bahasanya menggunakan bahasa yang sulit juga untuk diterjemahkan, sehingga makna-maknanya bisa juga menjadi bias kalau pemahaman saya. Itulah sebabnya saya dengan teman-teman coba untuk menggali tentang paling tidak 2 atau 3 part lah yang kita akan peroleh dari permainan kartu Kabbalah ini. Nah, itu adalah aliran kartu yang kita pahami di dunia ya. Nah, kemudian kartu yang berikutnya, nah ini sering ya. Jadi ada kartu itu dipakai juga oleh mereka yang mendapuk dirinya, dalam tanda petik ya, yang mendapuk dirinya itu sebagai fortune teller ya, clairvoyant ya, paranormal, juru ramal, dukun, seorang yang memiliki kecenderungan indigo. Kapan-kapan kita akan bahas tuh tentang masyarakat, tentang orang-orang indigo nanti dalam sesi yang berikutnya. Jadi dan lain sebagainya, dan ini yang paling banyak berkembang ya. Bahkan sampai sekarang ini sering kita temui teman-teman ya, sahabat-sahabat kita dari berbagai kalangan, terutama anak muda itu bermain kartu tarot, dan mereka melihat bahwa permain kartu tarot itu karena merasa, dan tanda petik merasa ini bisa luas ya, merasa bahwa dia adalah seorang fortune teller, seorang yang memiliki sixth sense, seorang yang memiliki kecenderungan untuk mengerti saat durung winarah, jadi mengerti sebelum kejadian ya, atau memiliki kekuatan-kekuatan extrasensory perception di luar dirinya, dan banyak hal ya, sehingga dia menggunakan kartu tarot untuk bisa memproyeksikan segala sesuatunya. Nah, biasanya mereka yang memiliki konsep-konsep seperti fortune teller, oke, dia buka kartu, terus dia baca satu persatu, dia buka satu persatu, sehingga metodenya dalam yang bisa metode penyebarannya, metode konfigurasinya yang dimengerti hanya dia, kira-kira begitu ya. Nah, dengan demikian, kalau kita lihat beberapa sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, adik-adik kita, saudara kita itu menggunakan kartu tarot karena dia memiliki satu pandangan bahwa dia adalah fortune teller gitu ya. Maka ini adalah sebuah usaha untuk memperoleh pengetahuan atas pertanyaan atau situasi melalui cara-cara okultisme atau ya semacam ritual tertentu lah untuk bisa mencapai tujuan itu ya. Misalnya dengan boneka, kemudian dengan banyak hal lah kira-kira begitu ya. Nah, ketika dia menggunakan kartu tarot itu adalah untuk memproyeksikan atau mengetahui masa depan melalui cara-cara subjektif yang menjadikan sesuatu pembenaran atas apa yang dia rasa, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Kira-kira begitu. Nah, pada umumnya
Pembacaan kartu berdasarkan perasaan, berdasarkan intuisi, berdasarkan mata batin, indera keenam, bisikan, ya, atau mungkin karena dia merasa ada pendamping dan seterusnya. Nah, ini banyak terjadi. Ada seorang yang anak muda, dia bermain kartu tarot, dia bercerita dengan bahasa-bahasa language-nya, bahasa-bahasa NLP-nya dan sebagainya. Itu luar biasa ya dia. Nah, kekuatan-kekuatan ini berkembang dengan luasnya. Nah, itu yang kita sebut dengan aliran atau menggunakan kata tarot dengan aliran fortune teller, clairvoyance, ya, paranormal, juru sembuh, juru ramal dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya, apa sih kegunaan kartu tarot yang lain selain tadi adalah aliran Kabbalah, kemudian aliran fortune teller. Ini yang kita kembangkan. Jadi paham kartu tarot adalah paham tarot dengan pendekatan psikologi. Nah, walaupun sama-sama menggunakan kalimat tarot, tetapi dalam pelaksanaannya kan jauh berbeda, sekali lagi jauh berbeda. Maka tidak heran ketika misalnya ada orang-orang yang tidak mengerti saya atau yang tidak tahu saya, justru saya mau konsultasi tarot dan sebagainya. Oh ya, kalau konsultasi tarot ya ini begini segala macam. Mereka banyak mengalihkan kepada hal-hal yang berhubungan dengan mistisme gitu ya. Di dalam misalnya dia bertanya tentang kapan, tentang di mana, tentang siapa. Ini sesungguhnya di dalam konsep tarot psikologi tidak bisa gitu loh. Jadi ketika ada orang bertanya kepada saya kapan itu adalah waktu, misalnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan dan seterusnya, atau di mana, entah di Surabaya, di Tegal, atau di Kalimantan dan sebagainya, atau siapa orangnya, ya, secara fisik ya, orangnya laki-laki apa perempuan, kemudian apakah rambutnya panjang, rambutnya pendek dan sebagainya. Ini nggak bisa kita jelaskan gitu loh. Karena memang fungsi tarot pendekatan psikologi tidak diproyeksikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya pasti ya, kayak kapan, di mana dan siapa. Nah, aliran tarot dengan pendekatan psikologi itu digunakan sebagai alternatif alat proyektif gitu loh. Ada proyektif kepribadian gitu ya. Sekaligus sebagai sarana komunikasi dengan pikiran bawah sadar serta dijadikan sarana terapi terhadap kejadian traumatik masa lalu dan kekhawatiran di masa depan. Dalam pendekatan dan kajian psikologi, kartu tarot tidaklah berdiri tunggal sebagai alat proyektif atau sebagai alat assessment, tetapi selain akan memenuhi prinsip-prinsip arketip, ya, dia akan memenuhi prinsip-prinsip sinkronisitas, dia memiliki prinsip tipologi kepribadian, Katkhushaftung, dan juga adanya pendekatan alat tes psikologi seperti MBTI, Enneagram, dan mulai dari situlah studi kasusnya, Katkhushaftung mulai dikembangkan. Nah, dengan demikian dalam pendekatan tarot psikologi, dia lebih banyak bercerita tentang kenapa kamu begini, ada apa di masa lalu sehingga dirimu seperti sekarang, kenapa sekarang usahamu menjadi gagal, ya, apa penyebabnya. Nah, bagaimana kamu hari ini untuk menata hidup kamu, ya. Oke. Itu kita cari alasannya, kita cari sebabnya. Beda dengan seperti yang tadi ya, dalam konsep-konsep misalnya pendekatan fortune teller, ya, dia akan lebih banyak bercerita tentang proyeksi masa depan. Besok kamu begini, dan seterusnya. Tetapi dalam salah satu perbedaan tarot dengan pendekatan psikologi, kita akan lebih banyak bercerita kenapa hari ini ya, hidupmu tidak sukses. Kenapa hari ini kamu tidak mempunyai satu harapan untuk bisa maju?
Maka sebab-sebabnya kita telah dulu. Nah, dengan demikian sebab-sebab ini sebagai langkah dasar, untuk bisa menata dia. Oke lah, kalau memang demikian, ini ada proyeksi kamu ke depan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dengan demikian proses assessment tetap menjadi tolak ukur dari permainan tarot psikologi. Ada lagi di dalam pendekatan tarot psikologi, kapan-kapan kalau ada waktu kita akan bermain bagaimana tarot Nusantara sebagai usungan tarot psikologi itu memulai ya, sesuatu yang bisa kita lakukan dalam proses assessment orang gitu ya. Nah, dalam pendekatan tarot psikologi itu penting bagi kita mengetahui judulnya ya. Tema besar dulu, tema besar kita hari ini apa ya. Dan tema besar kita hari ini tergantung dari arketip yang ada di kartu Arkana Mayor, yang ada di kartu Arkana Mayor. Oke. Nah, inilah bahasan kita yang paling utama ketika saya mengusung tarot sebagai alternatif alat proyektif ya. Seperti yang tadi dikatakan, tarot Nusantara yang mewakili dari elemen-elemen tipologinya Jung ya, itu sesungguhnya adalah alat bantu untuk bisa memapping atau untuk bisa me-assessment orang mereka terhadap situasi yang terjadi, apa sebabnya, kemudian ketika kita tahu sebabnya, kita akan mampu untuk bisa memproyeksikan apa yang terjadi di masa depannya. Oke. Itu aliran secara umum ya, tarot pendekatan psikologi ya. Oke. Dengan demikian, manfaat tarot ya, itu secara umum ya, pertama dia dipakai oleh aliran Kabbalah seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian ini yang berkembang banyak sampai sekarang, bahkan menjamur di mana-mana gitu ya. Kelompok-kelompok komunitas tarot itu banyak sekali. Itu dalam mereka dengan aliran-aliran yang seperti fortune teller, kemudian aliran clairvoyant, peramal. Nah, itu dia menggunakan kartu tarot untuk bisa memproyeksikan dirinya. Nah, kemudian ada lagi kita sebut dengan mazhab ya, mazhabnya lain. Kita sebut dengan tarot pendekatan psikologi. Nah, apakah ini benar? Ya, semuanya benar, tergantung bagaimana kita. Ya, kalau misalnya masyarakat yang mempercayai tentang konsep-konsep Kabbalah menggunakan kata tarot adalah apa yang dia yakini. Kemudian, kalau misalnya dia melihat bahwa kata tarot adalah mampu untuk memproyeksikan dirinya, itu udah jadilah. Banyak kawan-kawan, adik-adik kita yang muda-muda itu sekarang sudah mulai mengembangkan itu. Dan banyak pula yang mencoba untuk melihat dari sisi yang lain. Nah, kemudian kegunaan kartu tarot itu tadi salah satunya adalah tarot pendekatan psikologi. Nanti kita akan bahas, Bang. Kenapa harus tarot psikologi? Kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Semua pasti punya alasannya. Semua pasti punya landasannya. Nah, dengan demikian, secara umum kegunaan kartu tarot adalah setidak-tidaknya dibagi oleh 3 kelompok. Kabbalah, talent fortune, ya, yang punya indera keenam, sixth sense, ya, dan sebagainya, yang punya macam-macam lah. Kemudian yang terakhir adalah tarot dengan pendekatan psikologi. Nah, kita masuk dari tarot pendekatan psikologi. Dengan demikian, pendekatan tarot psikologi, tarot di mata kami, di aliran psikologi, itu bukanlah mistik. Kalau begitu saya butuh pembuktian dong kalau itu bukan mistik. Oh ya, tarot adalah bukan mistik karena yang menjadi kesan mistik seperti yang tadi saya katakan adalah cara manusia untuk memainkannya. Karena tarot adalah sebuah produk dan benda. Manusialah yang memberi label menjadi mistik atau tidak. Nah, misalnya contoh kecil ya, saya ambil contoh yang paling umum ya, yang paling lagi jadi kontroversi, bukan kontroversi, yang menjadi berita hangat. Ya. Ada salah satu ormas misalnya di Medan, dia ngerebek sebuah kesenian jalan kepang, kuda lumping. Gitu.
Ya, dia marah-marah, dia ingin membubarkan pagelaran kuda lumping. Kemudian dasarnya cuma satu. Itu dia ormas ini mengatakan, masyarakat orang ormas ini mengatakan bahwa kuda lumping itu adalah musyrik, syirik, mistik. Wah, nah ini lucu gitu ya. Oke. Jadi ada kelompok yang ingin membubarkan kesenian kuda lumping karena dianggap mistik, karena dianggap syirik, karena dianggap tidak baik lah, kira-kira begitu. Oke. Terlepas dari itu semua, mari kita akan telaah lebih dalam dan kita akan kaitkan dengan apa yang kita akan bicarakan sore ini. Begini. Kuda lumping dengan mistik. Mungkin asumsi masyarakat kuda lumping identik dengan mistik. Gitu ya. Nah, sehingga ada kelompok ormas Islam mengatakan bahwa kegiatan itu tidak boleh. Kegiatan itu harus dibubarkan. Sesungguhnya analisa kita adalah ini adalah bagaimana cara pikir orang terhadap apa yang dia lihat, sehingga dia melabelkan sesuatu itu menjadi mistik. Sesungguhnya kuda lumping itu bukan mistik. Atau kesenian-kesenian Indonesia yang mengkaitkan dengan hubungan-hubungan kegaiban dalam tanda petik, itu adalah bukan mistik. Kuda lumping, reog, jailangkung misalnya, itu adalah sebuah kegiatan-kegiatan kesenian yang melibatkan kekuatan-kekuatan eksternal. Bagi saya, sekali lagi bagi bahasa, atau dari kacamata psikologis, itu adalah bukan mistik. Yang bikin mistik itu adalah cara mainnya, orangnya. Nah, dengan demikian kuda lumping tidak identik dengan mistik. Karena mistik adalah cara kita untuk memperlakukan benda itu. Demikian juga dengan tarot. Tarot adalah produk budaya. Tarot adalah sebuah benda. Tarot itu adalah sesuatu benda yang diproduksi, dicetak, digambar, diperbanyak. Itu adalah benda. Sama halnya misalnya handphone, juga demikian, adalah benda. Mengapa itu menjadi mistik? Karena kitalah yang memperlakukan benda itu menjadi mistik. Maka cara berpikir kita adalah cara berpikir mistik. Semua sesuatu yang tidak dianggap nalar olehnya, sekali lagi olehnya, yang tidak ada penjelasan secara akal sehat, semuanya mistik. Nah, imbasnya adalah tarot adalah benda. Kuda lumping adalah produk kesenian. Yang melabelkan kita menjadi mistik adalah bukan bendanya, bukan produknya, tetapi kitanya lah. Sehingga terlalu naif bagi kita ketika misalnya tarot itu adalah mistik. Oke, itu penjelasan yang kita pahami. Karena manusialah yang memberikan label itu tersebut. Tarot, kembali lagi, tarot itu merupakan sarana menyingkap pikiran bawah sadar. Oke. Atau subconscious mind. Yang tidak perlu ritual khusus, apalagi jampi-jampi gitu. Saya lagi-lagi. Penggunaan tarot itu merupakan, bagi ini penjelasan kita secara ilmiah aja, tarot itu adalah menyingkap sarana pikiran bawah sadar. Kok pikiran, Pak? Nah, begini teorinya. Otak manusia itu kan ada dua, pikiran sadar dengan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar itu adalah tentang, kalau kita lagi buat proposal, kita menghitung, menganalisa, berpikir keras, ya, cari solusi, cari jalan keluar, menghitung angka dan sebagainya. Itu adalah bagaimana otak kita bekerja secara logis gitu. Itu kita sebut dengan pikiran sadar itu, menghitung, ya, hitung-hitungan, pokoknya buat macam-macam lah. Itu adalah bagaimana cara kita menghitung, bagaimana cara kita berpikir, yang kita sebut dengan pikiran sadar. Nah, itu adalah kalau bagian otak segitiga, misalnya, otak lingkaran, itu adalah bagian kecil di atas seperti kita gunung es gitu loh, yang terlihat. Itu paling tidak ya 10% lah, ya antara 10-7% lah, itu yang terlihat. Itu adalah pikiran sadar. Tetapi di luar itu semua, di balik itu semua, ada namanya pikiran yang sangat luas di bawahnya, yang mungkin mempengaruhi sekitar
ya 90% atau 92% gitu ya dari otak itu semua itu kita sebut dengan pikiran bawah sadar gitu loh. Ya. Nah, itu ada pikiran bawah sadar. Nah, ada ya pikiran bawah sadar itu apa sih sebetulnya? Pikiran bawah sadar itu macam-macam gitu kan. Itu ada otak limbik ya, ada otak macam-macam. Nah, fungsi dari pikiran bawah sadar itu adalah ya tersimpannya memori kita. Itu adalah bicara tentang dengan belief kita, keyakinan kita. Itu bawah sadar itu juga bicara tentang kepribadian kita, karakter kita, ya memori kita dan segala hal-hal yang ada dalam perasaan kita, merasa itu ada di kita. Yang paling besar adalah keyakinan, persepsi dan sebagainya. Nah, dengan demikian fungsi pikiran bawah sadar itu sangat luas. Nah, hebatnya pikiran bawah sadar ini yang ada di bawah otak kita itu adalah sangat mempengaruhi langkah hidup kita ke depan. Misalnya begini, salah satu fungsi pikiran bawah sadar adalah keyakinan, adalah belief ya, persepsi. Keyakinan. Nah, keyakinan itu adalah sangat menentukan langkah hidup kita ke depan. Loh, kok bisa? Iya, bisa. Begini. Kalau saya bisa dengan segenap energi, segenap kekuatan, maka bisalah apa yang kita inginkan. Nah, itu nanti ada teorinya gitu. Kalau misalnya saya sedih, maka sedih pula yang kita bisa terima. Kalau saya bahagia pula yang harus saya terima. So, dengan demikian, apa yang kita yakini, secara utuh, maka dia menjadi nyata dalam kehidupannya. Karena apa? Karena itulah sebabnya kenapa dalam satu istilah apa yang ada dalam pikiran kita, ketika pikiran kita di-push dengan energi, di-push dengan kekuatan energi, ya, semangatnya kita untuk mewujudkan apa yang kita pikirkan, maka apa yang kita pikirkan itu pula yang akan menjadi nyata gitu loh. Nah, demikian juga pikiran bawah sadar. Hebatnya 88% teori Erikson untuk bisa menjadi sehat baik jasmani maupun rohani itu karena dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar. Nah, dengan demikian tarot ini itu adalah salah satu sarana untuk menyingkap pikiran bawah sadar dan mengetahui apa yang ada dalam suasana kebatinanku. Wah, kira-kira. Karena dia berada pada pikiran bawah sadar. Dan itu ada teorinya, nanti kita akan jelaskan bagaimana itu bisa terjadi simbol gambar. Terus dia mampu memproyeksikan apa yang kita rasa, apa yang kita alami, dan apa yang kita ingat lah, kira-kira begitu. Dengan demikian, kalau kita mau belajar ini, ya nggak perlu jampi-jampi lah, kira-kira begitu ya. Oke. Nah, tarot bukanlah merupakan ramalan. Nah, dan tarot adalah bukan ramalan, namun sebuah sarana menyingkap proses sebab akibat dalam pikiran bawah sadar kita. Oke ya. Ini yang kita pahami. Nah, dengan demikian, ketika tarot sebagai sarana menyingkap pikiran bawah sadar, maka apa yang tersimpan dalam pikiran bawah sadar manusia itu kan seperti software atau blueprint lah, program yang menjalankan segala aktivitas kehidupan manusia, sehingga dari blueprint itu ya yang menghasilkan output tertentu karena hukum sebab akibat yang sedang berjalan dalam pikiran bawah sadar kita itu ya. Jadi ketika kita meyakini sesuatu dikeluarkan, maka keyakinan itu menjadi sebuah energi untuk bisa mewujudkan. Nah, kira-kira begitu bahasa saya. Nah, media kartu tarot, terutama jenis Nusantara, sekali lagi, kartu tarot, terutama di jenis Nusantara, banyak orang bertanya, apa sih bedanya jenis Nusantara dengan kartu yang lain? Sebetulnya sama. Yang membedakan itu adalah apa yang kita sebut dengan arketip bangsa Indonesia. Itu nanti ada teorinya lagi, itu ada sejarahnya lagi, itu kenapa harus Nusantara yang bisa menyingkap proses ini. Dapat menjadi refleksi untuk mengungkap program yang berlaku dalam pikiran bawah sadar manusia. Dari mana itu? Dari mana? Ya, nanti kalau buat teman-teman yang tahu tarot Nusantara itu ada tuh warna-warna itu. Nah, warna-warna itu dalam stimulus perasaan, sensing,
intuiting, thinking, feeling, ya, dan banyak hal lagi. Nah, itu nanti kita akan bahas pada kenapa harus Tarot Nusantara menjadi sebuah alat proyektif ya. Nah, itu adalah sebuah proses untuk mengungkap program yang berlaku dalam pikiran bawah sadar manusia. Karena program tersebut yang menjalankan bagaimana seseorang memiliki persepsi, bagaimana seorang memiliki sikap dan perilaku yang akan mempengaruhi pada perspektif masa depannya. Nah, jadi nyambung ya. Pikiran bawah sadar, stimulus kartu, stimulus gambar, kemudian dia meyakini, kemudian ditekan menjadi output tertentu. Nah, ketika output tertentu, dia bisa memperbaiki kehidupan di masa depan. Itu teori umumnya ya, dari program Tarot Nusantara ya, atau tarot dalam pendekatan psikologi. Mudah-mudahan selanjutnya setiap hari sore sambil menjelang kita berbuka puasa, ya, kita akan banyak ngobrol. Kalau ada yang mau bertanya, boleh. Kita akan mau bertanya, question and answer hari ini, ya, sampai nanti. Setiap sore dalam banyak hal ya. Kita bisa hari ini saya mau mulai. Mudah-mudahan pengetahuan yang sedikit yang saya miliki dapat bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat, dan itu menjadi pahala buat diri saya, buat keluarga saya, dan buat sahabat-sahabat yang mau menerima informasi baru dari saya gitu. Nah, terima kasih buat sahabat-sahabat semuanya. Besok kita akan teruskan lagi ya, masih dalam seputaran tarot ya. Jadi kenapa harus Nusantara, kenapa harus ini, kenapa harus Synchronicity, kenapa sampai ke pertanyaan-pertanyaan mana yang hebat ya, tingkat validasinya, rehabilitasinya dan sebagainya, kita akan jawab. Dan kita akan coba bermain kartu ya, bagaimana kita menentukan pola-pola dalam kehidupan kita bersama ya. Terus bagaimana kita menentukan tema besar kita hari ini apa, apakah hari ini kita bodoh, hari ini kita hianati, hari ini kita dipecundangi, hari ini kita butuh, dan sebagainya, ada dalam sebuah kajian-kajian tertentu. Ya, mudah-mudahan di hari mendatang kita akan bisa diskusi lagi setiap hari jam 4. Dan tidak hanya tarot, mungkin kita akan banyak bicara tentang hipnotis, ya, tentang meditasi RCI, dengan segala hal ya, kita akan berbagi. Mudah-mudahan di Ramadan kali ini sedikit banyak yang dapat memberikan sebuah arti ya, berbagi buat teman-teman semuanya, berbagi buat diri saya sendiri. Oke, sahabat-sahabat sekalian semuanya, kita akhiri dulu ya ngobrol-ngobrol kita tentang tarot ya. Besok kita akan lanjutkan lagi setiap hari. Dan masih banyak hal-hal lagi yang akan kita bisa diskusikan, dan mudah-mudahan berguna. Terima kasih buat sahabat-sahabat semuanya. Kita bisa ketemu lagi besok jam 4 ya. Kita teruskan lagi tentang tarot sebagai sarana menyikapi pikiran bawah sadar, dan terus bagaimana tarot itu memulai untuk menjadi sebuah proses konseling bersama Tarot Nusantara gitu ya. Oke, terima kasih buat semuanya, dan insya Allah ini adalah kita rekam, kemudian saya coba akan tayangkan di YouTube gitu ya, mudah-mudahan bermanfaat buat orang banyak. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.